Jadi menuntut ilmu bukan hanya dengan menghafal ya teks atau memahami teks seperti itu saja, enggak, tetapi harus didukung dengan ketakwaan kepada Allah. Ya, harus didukung dengan ketakwaan kepada Allah supaya ilmu itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa diamalkan dan memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Itu hakikatnya ilmu. Jadi ilmu itu bukan sebatas sesuatu yang melekat pada memori saja, enggak, bukan sebatas pengetahuan ansik saja, enggak, tetapi pengetahuan yang diamalkan, pengetahuan yang baik, yang benar, supaya dengan ilmu itu ia tahu, oh ini hal yang baik yang bisa saya lakukan, oh ini hal yang buruk yang harus saya jauhkan darinya. Itulah hakikat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala alkitab ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu ala ar-rahmah al-muhdah wa ni'mah al-musdah Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman dan takwa adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang semuanya itu baru terrealisasi ketika kita mendapatkan jazakallah khair, mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat terbesar bagi seorang muslim adalah taufik dan hidayah darinya Subhanahu wa taala, sehingga bisa tetap dalam keadaan iman dan tetap dapat menjalankan amalan-amalan yang mengundang rahmat Allah dan ampunannya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, serta kaum muslimin yang meneladani beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin dan masuk ke tema yang baru, yaitu bab takwa, di mana ini menjadi bab yang ke-6 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang awalnya dulu diawali dengan babul ikhlas, yaitu bab tentang keikhlasan, dilanjutkan dengan bab at-taubah, pertaubatan. Berikutnya adalah bab kesabaran, yang panjang sekali pembahasan itu adalah bab tentang kesabaran. Kemudian bab tentang kejujuran, babus sidq, ya. Yang kelima adalah bab tentang muraqabatullah, yaitu menghadirkan hati untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, dimanapun kita berada. Dan hari ini kita masuk ke bab yang baru, babut taqwa, datang setelah bab muraqabatullah. Bab muraqabatullah itu adalah merupakan tingkat keimanan yang tertinggi, yaitu bab ihsan. Ya, yang ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau mengibadahi Allah seperti seolah kau melihat Allah di hadapan. Jika kau tidak mampu menghadirkan itu, maka pastilah Allah, yakinkan bahwa Allah pasti melihatmu. Dan itu yang menjadi pendorong seseorang, ya, untuk melakukan amalan-amalan yang dapat mengundang rahmat dan ampunan dari Allah, yaitu ketakwaan. Bab kita saat ini, jadi bab kita saat ini yaitu takwa, itu adalah sebagai buah dari sikap muraqabatullah. Takwa itu adalah buah dari sikap muraqabatullah. Orang bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu semuanya adalah salah satu buah dari sikap muraqabatullah. Kalau seseorang merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah di berbagai kondisi, berbagai keadaan, di berbagai tempat dan waktu, maka ia akan selalu menjaga dirinya agar ia selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi takwa itu selalu menjadi buah dari muraqabatullah pada bab 5.
Dan orang yang bisa menghadirkan sikap muraqabatullah, maka ia akan selalu takut kepada Allah. Kalau selalu takut, pasti ia akan selalu mengindahkan perintah-perintah Allah, ya, dan sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah. Ia akan menunaikan seluruh kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba. Ia tahu diri, oh iya, saya ini hamba Allah. Allah selalu mengetahui bagaimana dan apa keadaan hati saya. Allah selalu mengetahui setiap langkah, setiap mata yang saya gerakkan ke arah mana, itu Allah pasti tahu. Setiap detail Allah tahu itu, ya. Dan Allah menyerukan kita semuanya, seluruh manusia, untuk bertakwa kepadanya. Bukan hanya orang yang beriman, tapi seluruh manusia. Seluruh manusia. Oleh karena perintahnya, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Di antaranya adalah surat An-Nisa yang sering dibaca oleh khatib di waktu Jumat, ya. Ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, dan seterusnya. Perintahnya di situ, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, dan seterusnya. Dan ada ayat yang lain juga sama, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Jadi kita diminta oleh Allah, semua manusia, ya, semua manusia diminta oleh Allah, diserukan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah. Dari umat manusia seluruhnya, dari umatnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, semuanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Bahkan di dalam satu firman Allah menyebutkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis sa'ah syai'un azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Berarti sampai hari kiamat nanti perintah bertakwa itu tetap ada, tetap, ya. Jadi perintah bertakwa itu sejak manusia pertama kali ada, semua manusia, bukan hanya umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tapi umat-umat sebelumnya diperintahkan untuk bertakwa dan bertakwa sampai umat manusia di akhir zaman nanti menjelang hari kiamat diperintahkan untuk bertakwa. Dan bahkan perintah untuk bertakwa ini tidak hanya kepada manusia-manusia secara umum, bahkan seluruh nabi itu juga diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wala tuti'il kafirin, dan jangan kau mengikuti orang-orang kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik, ya. Jadi perintah bertakwa itu mencakup seluruh tingkatan manusia. Seluruh manusia, tidak ada yang terkecuali. Bahkan manusia yang paling mulia sekalipun di dunia ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, takwa selain tadi disebutkan sebagai buah dari muraqabatullah, maka itu juga merupakan buah dari seluruh ibadah. Seluruh ibadah, karena ibadah itu adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah tentunya. Maka seluruh ibadah yang dilakukan oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah, ya, tujuan utamanya itu adalah agar dia bertakwa kepada Allah. Jadi beribadah itu harusnya semakin menjadikan seseorang itu takut kepada Allah, semakin cinta terhadap Allah, semakin berharap dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, ya, semakin optimis untuk mendapatkan janji-janji Allah, karena Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Jadi ada rasa takut, ada rasa berharap. Takut dengan azab Allah di satu sisi, dan semakin semangat untuk mengharapkan janji-janji Allah berupa kenikmatan di surganya kelak. Semakin cinta kepada Allah, dan ibadah itu harus melahirkan rasa semakin cinta kepada Allah. Jadi seluruh perasaan hati, amalan-amalan hati yang bisa lahir dari ibadah itu, ya, itulah yang disebut dengan ketakwaan. Jadi ibadah itu harus melahirkan perasaan ini semuanya.
rasa cinta kepada Allah, rasa rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa melihat kenikmatan atau merasakan kenikmatan tertinggi, ya, kecuali bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa tempatnya di surga, dan orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala menjadi kenikmatan yang terbesar saat itu adalah hamba-hamba Allah yang sudah masuk surga. Ya. Maka di antara firman Allah yang menunjukkan bahwasanya buah dari ibadah itu adalah ketakwaan adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu banyak ya hal-hal yang menunjukkan bahwa ibadah ya itu nanti akan membuahkan ketakwaan. Seluruh macam ibadah itu pasti akan membuahkan sisi ketakwaan, ya. Jadi orang sholat itu nanti akan semakin semangat untuk melakukan amal-amalan ibadah yang lainnya dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan ibadah. Dalam firman yang lain, bahkan puasa itu diwajibkan kepada kita agar kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diperintahkan puasa agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin bersemangat untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah, dan untuk bersemangat menjauhkan dari berbagai larangan-larangan Allah. Dan berikutnya juga ayat yang lain menyebutkan ketika kita diperintahkan untuk menjalin persaudaraan, ya, menjalin ukhuwah satu dengan yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah, kita semuanya orang mukmin, semuanya bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, perbaikilah hubungan antara masing-masing dari kalian ini. Kita hubungi, kita perbaiki hubungan kita satu dengan yang lainnya. Perintah berikutnya adalah wattaqullah la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah sehingga kalian nanti menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ayat yang lain menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Kita diperintahkan untuk melakukan ibadah yang mulia, yaitu bersabar. Sabar dan bertahan dalam menjaga kesabaran. Sabar, tingkatkan kesabarannya, istiqomah dalam kesabaran. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi datang ibadah pasti ada perintah berikutnya, bertakwalah kepada Allah, atau agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sama. Jadi seluruh ibadah selalu berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal masalah makanan yang diharamkan, dalam masalah kita makan, ya, untuk mengambil makanan yang dihalalkan, menjauhi makanan yang diharamkan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat, katakanlah dihalalkan kepada mereka untuk makan halal yang baik, yang bagus, yang menyehatkan, tidak ada penyakit di dalamnya, ya. Dan apa-apa yang sudah Allah tentukan, makanan-makanan yang halal itu. Wa ma'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, dan dihalalkan bagi kalian untuk memakan makanan yang diambil dari binatang anjing buruan kalian. Jadi dalam berburu kadang anjing kita membantu untuk mengambil itu boleh, itu tidak najis, selama itu yang mengambil adalah anjing yang kita latih. Jadi memang anjing yang memiliki pengetahuan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau yang mengambil adalah anjing liar, bukan anjing rumahan, yang bukan anjing buruan. Kalau diambil itu, dimakan itu, diberikan kepada kita, maka itu tidak boleh dimakan, tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang dibolehkan adalah yang diambil oleh anjing buruan yang sudah dilatih oleh kita, maka itu dibolehkan. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba, maka makanlah
segala hal yang dirizkikan oleh Allah kepada kalian yang berupa makanan halal dan baik, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Bab makan saja itu juga ada kaitannya dengan ketakwaan. Makan itu adalah ketika kita makan yang halal, menjauhi makan yang haram, maka itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah. Ya, itu akan melahirkan ketakwaan kepada Allah. Itu adalah ibadah. Ibadah. Karena itu mengundang rahmat dari Allah. Kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, yang baik, ya, maka itu hakikatnya adalah ibadah. Ibadah yang kita lakukan. Maka kita makan sehari-hari selalu meniatkan hal ini. Oh iya, saya mencari makan yang ikhlas, ya, mengharap ridha Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Maka itu akan mendapatkan pahala bagi kita semuanya. Maka agama kita ini kalau kita simpulkan, Islam itu tidak pernah keluar dari masalah ketakwaan. Intinya agama Islam itu adalah bertakwa. Bertakwa. Ya, bertakwa. Itulah inti dari agama Islam. Nah, apa itu takwa? Ya, takwa makna dasarnya adalah diambil dari kata wiqayah, yaitu penghalang. Di antara ulama menyebutkan takwa itu adalah antaj'ala bainaka wa bainan nari wiqayah. Kau buat penghalang, dinding penghalang antara dirimu dengan neraka, itulah bentuk ketakwaan. Apa yang bisa menghalangi kita dari api neraka? Yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu paling mudah definisinya, ya. Paling mudah adalah kita mentaati perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, ya, dan menjauhi larangannya. Adapun derajat-derajat takwa di antara ulama, ya, bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan definisi takwa, yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau mengatakan, "Tamamut taqwa an yattaqiyallah azza wa jalla al-'abdu." Yaitu hendaknya seseorang selalu takut kepada Allah. Seorang hamba harus takut kepada Allah hatta yattaqiyahu fi misli misqala dzarrah. Bahkan takut kepada Allah kalau dia terjatuh pada perkara yang kecil dosanya. Yang kecil itu takut. Yang kecil. Bukan yang besar-besar saja, yang kecil dia sangat takut. Itulah hamba Allah yang bertakwa. Ya. Ini definisi dari Abu Darda, dan beliau melanjutkan hatta yatruk ba'dha ma yara annahu halal anna khasyatan an yakuna haram. Bahkan ia pun meninggalkan sebagian perkara yang ia lihat terlihat halal, tetapi ia khawatir masuk kepada hal-hal yang haram. Ya. Jadi ada perkara-perkara yang halal, kalau ia teruskan, misalnya kebanyakan, misalnya sesuatu yang dibenci oleh Allah, mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang terlalu besar, berfoya-foya di dalamnya, maka ia meninggalkan, ya, meninggalkan. Jadi saking takutnya kepada Allah. Kemudian di antara ulama, ya, yang lain, yaitu Ats-Tsauri, ya, rahimahullah taala, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan takwa itu adalah selama orang itu takut terhadap hal yang tidak ditakuti, ya, sampai hal yang tidak ditakuti itu dia takut, dalam artian bukan melebih-lebihkan sesuatu yang halal, ya, tadi itu seperti yang dikatakan Abu Darda, sesuatu yang halal, tapi kalau ia nanti melihat, oh di sini ada potensi nanti kalau saya kebanyakan jatuh kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka ia tinggalkan itu, ya, ia tinggalkan itu. Maka ini juga adalah bentuk takwa kepada Allah, ya. Kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan takwa. Takwa itu adalah sebaik-baik pakaian hati tentunya. Karena Allah berfirman, "Walibasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itu adalah hal yang lebih baik untuk kalian. Itu pakaian rohani. Adapun pakaian yang luar adalah pakaian yang terbuat dari kain ini, ya, yang bersih, ya, secara lahiriah bersih, dicuci, diberi aroma yang wangi, yang tidak mengganggu saudara-saudara yang lain. Maka itu adalah pakaian yang fisik. Adapun pakaian rohani adalah apa itu? Yaitu ketakwaan, ya, ketakwaan. Oleh karenanya As-Sa'di mengatakan, libasut taqwa yastamirru ma'al abdi, ya, la yabla wala yabid,
Beda dengan pakaian yang kita kenakan ini. Kalau pakaian yang kita kenakan ini bisa usang, bisa lusuh, ya. Nanti pada masanya ini akan rusak. Tetapi kalau pakaian ketakwaan, itu kalau dijaga terus dia tidak akan pernah rusak. Dan dia harus selalu menghiasi manusia. Itulah yang akan menghiasi ruh atau jiwa manusia. Wa huwa jamalul qalbi war ruh. Dan itu menunjukkan keindahan hati dan jiwa seseorang. Ya. Oleh karenanya di antara penyair ada mengatakan khalidz dzunuba shaghiraha wa katsiraha fa huwa tuqa. Bertakwa itu adalah kau tinggalkan dosa-dosa, menjauhkan diri dari dosa-dosa yang terkecil sampai yang besar. Bukan hanya yang besar saja, tetapi dari yang paling kecil sampai yang terbesar. La tahqiranna shaghiratan innal jibala minal hasa. Jangan lupakan, gunung itu besar, terdiri dari butiran-butiran pasir kecil-kecil, tertumpuk menumpuk jadi gunung, ya, jadi gunung. Itu dari butiran pasir-pasir yang bertumpuk menjadi banyak. Dan dosa itu ibarat seperti itu. Dosa yang kecil kalau berkumpul lama-lama menjadi dosa sudah besar, ya. Dan pahala dari ketakwaan, ya, maka itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berusaha untuk bertakwa. Jadi buah dari ibadah, buah dari muraqabatullah semuanya adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu nanti akan mengakibatkan orang yang melakukan atau menjalankan ketakwaan itu untuk mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, ya, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan untuk mendapatkan surganya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya, ya, seluas langit-langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, itu janji Allah yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hari ini kita akan masuk sebagaimana biasa bahwa sistematika penulisan kitab ini ketika masuk bab baru selalu diawali dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 5 ayat di sini yang berkaitan dengan ketakwaan yang sudah disusun, dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah taala penyusun kitab ini. Ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk bertakwa sangatlah banyak, tetapi di sini dipilih 5 saja sebagai representasi, sebagai wali perwakilan, ya, yang bisa mewakili ke semua itu. Yang pertama adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ayat yang kedua adalah fattaqullaha mastata'tum. Begitu indah susunannya ini. Yang pertama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ya, dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Abdullah bin Mas'ud mengartikan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa itu adalah an yuta' fala yu'sa. Allah itu untuk ditaati, bukan untuk dimaksiati. Ya, berikutnya adalah an yuzkar fala yunsa. Allah itu untuk selalu diingat, bukan untuk dilupakan. Dan yang ketiga adalah an yushkar fala yukfar. Allah itu untuk selalu disyukuri kepadanya, bukan untuk dikufuri nikmat-nikmatnya. Jadi bentuk ketakwaan itu adalah tercakup di dalamnya 3 perkara ini. Yang pertama tadi adalah jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah, tetapi selalu taatilah perintah Allah, taatilah Allah, dan jangan maksiati Allah, jangan berbuat maksiat terhadap Allah, jangan langgar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya, jangan kau kufuri nikmat-nikmatnya. Gunakan segala fasilitas sarana yang diberikan oleh Allah. Mata kita digunakan untuk melihat yang baik, lisan kita digunakan untuk bertutur kata yang baik. Itu adalah bentuk syukur terhadap nikmat Allah, bukan sebatas alhamdulillah, tetapi dengan menjaga lisan ini, menjaga seluruh anggota tubuh ini, menjaga yang ada di dalam hati ini untuk selalu tetap berada dalam kebaikan. Itulah syukur, bukan dengan mengkufuri Allah. Mengkufuri nikmat Allah adalah dengan apa? Dengan menafikan itu semuanya, dengan tidak mengindahkan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Dan Allah subhanahu sudah menegaskan innal insana lirabbihi lakanud. Kanud itu kafur. Banyakan manusia itu sikapnya kanud, kufur terhadap nikmat Allah. Ya, dikasih kenikmatan dibuat foya-foya,
lupa dengan kewajibannya, lupa dengan hak-hak orang di sekitarnya. Itu orang-orang secara umum. Makanya disebutkan innal insana li rabbih lakanud. Maka bertakwa, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah, bukan dengan kufur terhadapnya. Dan yang ketiga adalah selalu mengingat Allah, an yuzkar wala yunsa. Ingat Allah, jangan lupakan Allah. Maka orang yang bertakwa selalu membasahi lisannya dengan zikir, ya, dengan berzikir atau dengan perkataan-perkataan yang baik, ya. Tidak keluar dari lisannya kecuali perkataan yang baik, apakah berupa zikir terbaik yaitu membaca Al-Quran, atau dengan zikir yang lainnya yaitu dengan berzikir yang syar'i, zikir yang masyru', ya, seperti alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah dengan keikhlasan. Tamla'ul mizan, timbangan itu menjadi berat, ya, penuh timbangan itu hanya cukup dengan alhamdulillah, dengan keikhlasan. Alhamdulillah, apa masalahnya, apa beratnya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya. Hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya, apalagi kalau subhanallah subhanallah bihamdi, ya, atau subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard, memenuhi seluruh di antara langit dan bumi, terpenuhi dengan amalan tersebut. Hanya dengan dua kata tadi, subhanallah bihamdi. Ya, sudah memenuhi langit dan bumi. Maka itu makna takwa. Dan ini jemaah dimulakan Allah, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, subhanallah. Dan ini menunjukkan kefakihan dari Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama, kita diperintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya, semangat untuk bertakwa, maksimalkan diri untuk bertakwa. Namun demikian, setiap manusia itu berbeda kemampuannya satu dengan yang lainnya. Ada yang diberikan kemampuan di bidang ini, diberikan kemampuan kecintaan terhadap Al-Quran, kecintaan terhadap puasa. Ada yang tidak diberikan kecintaan terhadap puasa, maksudnya tidak mampu untuk menjaga puasa sunnahnya kecuali puasa wajib. Ada, karena ada orang yang memiliki jasmani yang mungkin tidak seperti yang lainnya, dia lemah. Oleh karena seperti Abdullah bin Mas'ud, terkenal ramping sekali, badannya terlalu tidak seperti yang lainnya, kakinya kurus sekali, ya, sangat kurus sekali. Beliau ketika berpuasa itu menghalangi bacaan Qur'annya yang khusyuk. Makanya saya meninggalkan puasa sunnah demi apa? Demi memperbanyak bacaan Al-Quran saya. Saya bisa membaca Al-Quran dengan mentadaburinya ketika saya tidak dalam keadaan lapar. Maka ia meninggalkan puasa sunnah. Itulah bahasan kita. Setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Oleh karenanya perintah Allah di sini, wattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuannya. Bahkan seperti ibadah, intinya begini, ketika ada yang lebih baik untuk bisa dijaga istiqomah, maka lakukan itu dan tinggalkan yang lainnya, itu tidak apa-apa. Yang sunnah-sunnah itu bisa ditinggalkan. Seperti tadi, puasa sunnah ditinggalkan oleh Ibnu Mas'ud demi apa? Demi untuk bisa melanggengkan istiqomah dalam membaca Al-Quran dan memahaminya. Seperti itu. Dalam bab sholat misalnya, sholat perintahnya kita diperintahkan untuk berdiri. Tapi lihat ketika suatu hari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya, datang padanya penyakit wasir, ya, memiliki penyakit, ya, dia tidak bisa dalam keadaan sholat, dalam keadaan berdiri dalam sholat. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kepada Imran bin Husain, wahai Imran, sholli qa'iman, tetap sholat dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tidak mampu baru lakukan dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jamb, kalau tidak bisa juga dengan duduk maka menyamping, begitu, ya, dengan berbaring menyamping seperti itu. Jadi ada rukhsah di situ. Tetapi jangan pernah meninggalkan itu, begitu, ya. Tetap lakukan semampunya. Itu bab sholat, ya. Demikian juga bab puasa, ya. Bab puasa, kalau seseorang menjalankan ibadah puasa Ramadan sekalipun yang wajib, kemudian ia safar atau sakit, maka diberikan kelonggaran di situ, batalkan, tidak apa-apa. Daripada nanti sakitnya semakin parah, tidak kehilangan Ramadan banyak nanti. Karena ada konsekuensinya seperti itu.
Seseorang punya kemampuan untuk melihat dirinya. Saya ini mampu apa enggak? Kalau saya sakitnya parah apa enggak? Kalau terlihat sakitnya sudah enggak kuat, dalam safar juga enggak kuat, sudah batalkan. Enggak apa-apa, enggak berdosa. Karena Allah yang memberikan keringanan itu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, diberikan kelonggaran, ya. Diberikan kelonggaran. Bahkan untuk ketika untuk makan makanan haram, boleh tidak kita makan bangkai? Boleh dalam kondisi terpaksa, iya, demi menyelamatkan jiwa kita. Misalnya dalam keadaan di padang pasir, misalnya tidak ada apa-apa di situ, tidak ada di tengah hutan, tidak ada apa-apa kecuali ada bangkai di situ yang bisa dimakan, makan tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi." Allah sudah menjelaskan loh ya, mana makanan halal, mana yang haram. Yang haram sudah dijelaskan oleh Allah. Daging babi tidak boleh, ya. Darah tidak boleh, bangkai tidak boleh. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, illa ma turirtum ilaihi. Kecuali dalam keadaan darurat. Dalam darurat tidak apa-apa, diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Maka kita tetap bertakwa, tetap menjauhi makanan-makanan yang haram tadi itu. Tetapi kita diberikan keringanan ketika dalam keadaan terpaksa, ya. Demikian juga ibadah haji, ya. Ibadah haji masuk dalam rukun Islam yang kelima. Semua kaum muslimin diwajibkan untuk haji. Tetapi lihatlah kata Allah Subhanahu Wa Taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi seluruh kaum muslimin, tetapi bagi yang dimudahkan atau bagi yang memiliki kemampuan untuk itu. Dengan cara apapun, orang misalnya sudah memiliki kesehatan jasmani, rohani, memiliki kemampuan materi, sudah daftar haji, berangkat. Kalau dia tidak mampu, dia mampu secara finansial, hartanya banyak, tapi jasmani sudah tidak mendukung, mau ke sana nanti berpotensi untuk mengalami hal-hal yang mengganggu orang lain dan bisa membahayakan dirinya, maka ada caranya, ya, yaitu dengan menitipkan apa itu namanya, semacam haji, ya, itu kan bisa dengan cara seperti itu, ya. Haji dan umroh bisa dengan badal seperti itu, ya. Haji badal, umroh badal, silakan, tidak apa-apa. Dia mengeluarkan uang sekian untuk haji dan umrohnya, ya, seperti itu. Kalau tidak mempunyai kemampuan apapun, ya sudah, ittaqullah fattaqullaha mastata'tum. Niatkan saja untuk haji dan umroh, niatkan. Ya Allah, semoga kalau nanti ada rezeki saya ingin haji, saya ingin umroh, niatkan. Tidak akan ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah jemaah dimuliakan oleh Allah, perintah atau ayat yang pertama dan kedua ini sangat erat hubungannya, ya. Kemudian ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini juga ayat yang sering dibaca ketika khatib di atas mimbar di hari Jumat, ya. Yang artinya adalah, wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, ya. Sadida, yaitu ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik, ya, perkataan-perkataan yang benar, tidak hoaks, tidak dusta di dalamnya. Perkataan yang baik cakupannya banyak. Berzikir itu adalah perkataan yang baik. Menghibur orang lain dengan ucapannya, ya, dengan doa, semoga Allah selalu menjagamu dalam kebaikan, dalam ketakwaan, itu adalah perkataan yang ya. Amar ma'ruf nahi munkar, wahai, aku lakukan ini supaya kau dapat keutamaan ini dan ini, jauhi ini agar kau dijauhkan dari siksanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amar ma'ruf nahi munkar adalah qaulun sadid, ucapan yang baik. Setiap hal yang melahirkan kebaikan dari lisan seseorang itu adalah qaulun sadid, ya, perkataan yang baik. Jadi bukan perkataan kejujuran saja, kejujuran adalah salah satu di antaranya, tapi menasehati, tawasau sabar, sabar ya dengan ujian ini, sabar dalam bertakwa, sabar dalam menjalankan perintah Allah, saudaraku. Sebentar hidup ini, ucapan yang ringan,
mudah diucapkan. Kalau itu membangkitkan hati pelaku baik, maka iya, orang yang menasihatinya akan mendapatkan pahala seperti yang dilakukannya itu. Subhanallah, maha mulia ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang begitu besar dari berbagai hal, terutama dari masalah lisan. Ya. Maka segala hal yang muncul dari lisan seseorang, ya, dengan berzikir, ya, atau ketika belajar menghafalkan hadis, menghafalkan bahasa Arab dalam rangka misalnya untuk thalabul ilmi, kan itu perlu dengan suara itu. Menghafalkan hadis perlu dengan suara atau tidak? Dengan. Orang menghafalkan Al-Quran, maksud dengan hati tok, tidak bisa, pasti harus dilafalkan. Ya. Menghafalkan satu ayat, dua ayat, zikirnya sendiri sudah pahala, melisankan itu sendiri sudah pahala tersendiri. Allah. Ya. Itu adalah qaulun mazid. Ya. Ketika tanya, "Kaifa?" Ya, gimana kabarnya? Semoga juga baik-baik saja. Ibadah itu, ibadah. Ketika mau berpamitan dengan temannya, fi amanillah, ya, semoga Allah menjagamu. Ibadah itu keluar dari lisan, subhanallah. Jaga baik-baik ya, jaga baik-baik dirimu. Semoga Allah menjaga ketakwaanmu. Itu adalah perkataan yang baik. Dan itulah sikap seorang mukmin yang sempurna di antara kesempurnaan seorang mukmin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya keluar dari lisannya perkataan-perkataan yang baik atau diam. Maka itu adalah di antara tanda kesempurnaan iman seseorang. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Yang dengan perantara atau dengan cara kita berucap yang baik itu, Allah menjanjikan akan memperbaiki kualitas amal kalian. Berarti di sini ada korelasi, ada hubungan antara baiknya tutur lisan seseorang, ya, dengan baiknya amal-amal lainnya pada dirinya. Nanti pengaruh dengan sholatnya, pengaruh dengan ibadah puasanya, pengaruh dengan bacaan Al-Qur'annya. Itu dari awal mencoba untuk selalu berucap perkataan-perkataan yang baik. Karena dari sebab akibat. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik, yuslih lakum a'malakum. Allah akan mudahkan engkau untuk memperbaiki kualitas ibadahmu. Jadi ibadah amal-amaliyah kita yang lainnya itu akan semakin berkualitas. Dari mana asalnya? Ketika kita mengawalinya dengan bertutur lisan yang baik. Dari lisan ini yang pertama. Tidak cukup dari itu, kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan dengan perantara perkataan yang baik tadi itu menjadikan sarana untuk seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertutur tadi bukan hanya mendapatkan pahala kebaikan saja, tetapi kita juga diampuni dosa kita. Subhanallah. Enak sekali. Itulah rahmat Allah. Setiap kebaikan ternyata bukan hanya dinilai dengan kebaikan saja, tetapi dia juga sekaligus mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Ampunan. Ya, ampunan. Amar ma'ruf nahi munkar tadi itu. Oh, jangan melakukan ini ya. Itu dia mendapatkan pahala sekaligus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ayat yang keempat, ada dua ayat lagi. Ayat yang keempat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka apa itu namanya? Ia akan mendapatkan jalan keluar dan mendapatkan rizki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Makanya segala problematika dan kita manusia tidak pernah terlepas dari problematika hidup, pasti. Ya, pasti. Usia mulai balik, yang dewasa, yang tua, semuanya pasti tidak lepas dari problematika hidup. Kalau ada problematika, langsung serahkan pada Allah. Serahkan kepada Allah, laporkan kepada Allah. Dengan cara apa? Langsung sholat dulu. Itu adalah bentuk ketakwaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dirundung masalah, sedih, langsung sholat, wudu langsung sholat. Sholat itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan.
ya. Maka kalau seseorang mendapati problematika lalu menyerahkan ini, tawakal kepada Allah adalah ibadah, kemudian menjalankan sholat, wudhu ibadah, sholat ibadah, berdoa di dalamnya ibadah, maka ia akan dimudahkan jalan keluarnya dan bahkan diberikan bonus untuk mendapatkan rizki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Boleh adzan dulu, setelah ini kita lanjutkan sedikit satu ayat lagi. Nah, silakan adzan dulu. Nabi ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan sedikit. Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Tadi macamnya banyak, tidak hanya jujuran tetapi mencakup amar ma'ruf nahi munkar, termasuk zikir, berucap yang baik ya dengan sesamanya, dengan lingkungan keluarganya, bertutur baik kepada istrinya, istri bertutur baik kepada suaminya, orang tua bertutur baik kepada anaknya, menasihati anaknya ya, untuk melakukan perkara-perkara yang baik yang diridhoi oleh Allah. Itu adalah qaulan sadida. Macamnya sangat besar sekali, sangat banyak ragam dari qaulan sadida ini ya. Berikutnya kita tutup dengan ayat yang terakhir. Allah berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Surat Al-Anfal ayat 29. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Ya, Allah akan memberikan kepadamu furqan, ya. Furqan itu adalah kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil ya, mana yang hak, mana yang batil. Oh, ini perkara yang baik, ini perkara yang buruk ya. Untuk menggunakan akalnya secara maksimal, itu adalah furqan ya, furqan ya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan juga Allah menjauhkan dirimu dari dosa-dosamu, dari kesalahan-kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, sekaligus Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi ketakwaan itu, jadi in tattaqullah, kalau kalian bertakwa, Allah akan berikan kepada kalian al-furqan. Al-furqan yaitu apa? Kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, supaya tahu dengan mata yang di bawah cahaya Allah ya, cahaya petunjuk dari Allah, supaya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Oleh karenanya, jemaah dimulakan oleh Allah, penuntut ilmu itu harus bertakwa. Tidak ada penuntut ilmu itu yang tidak bertakwa. Ada orang beranggapan, apa hubungannya belajar dengan bertakwa? Terus belajar kan dengan menghafalkan, dengan praktik, dan ini selesai kan begitu? Ada nilai di situ yang harus menyertai seorang penuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu bukan hanya dengan menghafal ya teks atau memahami teks seperti itu saja, enggak. Tetapi harus didukung dengan ketakwaan kepada Allah ya, harus didukung dengan ketakwaan kepada Allah, supaya ilmu itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa diamalkan dan memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Itu hakikatnya ilmu. Jadi ilmu itu bukan sebatas sesuatu yang melekat pada memori saja, enggak. Bukan sebatas pengetahuan ansik saja, enggak. Tetapi pengetahuan yang diamalkan, pengetahuan yang baik, yang benar, supaya dengan ilmu itu ia tahu, oh ini hal yang baik yang bisa saya lakukan, oh ini hal yang buruk yang harus saya jauhkan darinya. Itulah hakikat menuntut ilmu. Ini ayatnya yang menunjukkan dalil, menjadi dalil. Hadahumullah, semoga diberikan petunjuk oleh Allah. Mereka fokus belajar saja, tetapi masih bermaksiat sana kemari, tidak menjaga auratnya. Apa manfaatnya ilmunya? Tidak ada, nanti tidak ada. Tidak ada keberkahan dari ilmunya. Susah akan mengamalkan ilmunya itu. Berbeda kalau orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, ya. Dia menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga Qur'annya. Allah akan bukakan jalan-jalan kebaikan untuknya untuk mengamalkan ilmunya, termasuk untuk bisa memunculkan rasa takut kepada Allah. Karena tidak ada rasa takut itu muncul kecuali dia pasti berilmu, dan orang yang berilmu itu pasti bertakwa. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang alim, yang berpengetahuan. Dan orang yang alim itu tadi itu harus
memiliki ketakwaan dalam dirinya. Jadi inilah hal yang penting ya, bahwasanya ilmu itu tidak hanya sebatas ilmu, tetapi harus disertai dengan ketakwaan. Bahkan di dalam ilmu usul fiqh, kalau ada dua orang mujtahid, orang yang memiliki pendapat yang berbeda, sama-sama orang yang alim besar, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang besar, tapi pendapatnya beda, yang didahulukan yang paling bertakwa di antara keduanya. Jadi seorang mujahid, orang yang beristihad ya, beristihad terhadap suatu perkara misalnya, punya pendapat yang berbeda, maka nanti pendapat yang diambil adalah dari dua orang yang alim ini yang mana, dan harus memilih salah satu di antara keduanya. Maka pilihannya adalah atqahum, mana yang paling bertakwa di antara mereka. Jadi bukan hanya saja, oh ini paling pintar, enggak, bukan ilmu pintarnya, bukan, tapi mana yang paling bertakwa. Maka inilah jemaah dimulakan oleh Allah, penting ketakwaan dalam berbagai kehidupan kita, bahkan dalam menuntut ilmu. Maka saya bernasihat kepada diri saya pribadi tentunya, dan kepada semuanya yang hadir di majelis ini, terutama para hufaz, para teman-teman ya, ikhwah, saudara-saudara yang menghafalkan Al-Quran saat ini ya. Tidak bisa hanya dengan mengandalkan kecerdasan, tidak bisa, tidak cukup. Allah tidak cukup. Allah sudah menegaskan tadi ya, tidak cukup dengan kecerdasan, tetapi harus dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah. Jaga matanya, jaga lisannya, jaga langkah kakinya, selalu menjaga dirinya untuk mendekati ya, untuk selalu mendekati perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Banyak-banyak berwudu ya. Berwudu, niatkan untuk mendapatkan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah dengan melakukan wudu itu. Ketika batal segala berwudu, meskipun tidak mau sholat saat itu ya, ke kamar mandi selepas dari buang hajat sedikit, sebentar keluar, apa salahnya ambil wudhu satu saja, satu basuhan. Kalau sedang malas, satu basuhan sudah sah. Terkadang divariasi dua ya, kalau mau sempurna ya 3 maksimal ya. Maka itu diantara hal yang dilakukan oleh para penuntut ilmu, termasuk yang teman-teman sekalian ini yang sedang tentunya dalam rangka menjaga firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga Al-Qur'an. Semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan nanti bisa mendapatkan tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surga, dan surga tertinggi adalah surga Firdaus. Semoga Allah berikan semuanya kelak untuk menjadi penghuni surga Firdaus di tertinggi, itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.